Shalom saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang setia mencari wajah Tuhan. Salam penuh kasih dan sukacita. Selamat bergabung bagi yang baru pertama kali menonton video renungan harian di Bijaksana Channel. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang telah kami lalui dengan segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah melindungi dan menyertai kami sepanjang hari. Dan sekarang tiba saatnya kami mau meluangkan waktu bersamamu, bersekutu denganmu dan menikmati hadiratmu. Isi kami penuh-penuh dengan urapan yang baru dari firman-Mu malam ini. Berkati kami dengan makanan rohani yang berasal daripadamu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku, panduan keselamatan yang diperagakan oleh awak pesawat terbang mengajarkan kita bahwa jika ada keadaan darurat dan masker oksigen diturunkan dari kompartemen di atas kepala, maka orang tua harus mengenakan masker mereka terlebih dahulu sebelum menolong anak-anak mengenakan masker mereka. Hal ini terdengar sangat egois. Orang tua mengutamakan kepentingannya sendiri sebelum berusaha menyelamatkan nyawa anak yang duduk di kursi sebelahnya. Namun, alasan untuk mendahulukan diri ini sangat jelas, yaitu jika orang tua pingsan, maka tidak ada orang yang dapat menolong anaknya. Sebagian dari kita cenderung mengorbankan diri bagi orang lain tanpa mempedulikan diri sendiri. Jadi, kita seringkali langsung terjun ke tengah dunia tanpa terlebih dahulu mengisi diri kita dengan hadirat Tuhan. Hasilnya adalah pekerja-pekerja Tuhan yang kelelahan dan hanya memiliki kemampuan normal manusia untuk ditawarkan kepada dunia. Dunia ini sudah dipenuhi dengan orang-orang yang menawarkan kemampuan normal manusia. Yang Tuhan inginkan adalah agar kita membawa hadiratnya di dalam kita dan terjun ke tengah-tengah dunia untuk membawa damai sejahtera Allah, menyatakan kebenaran Allah, dan membawa kuasa Allah. Memberi diri bagi orang-orang lain memang merupakan bagian penting dari panggilan setiap orang percaya. Namun jika kita tidak mencurahkan kehidupan yang berasal dari Allah, maka yang kita lakukan hanyalah mencurahkan diri kita sendiri. Sama seperti ilustrasi masker oksigen, kita harus terlebih dahulu menolong diri kita, barulah kita bisa menolong orang lain. Kita adalah bejana-bejana tanah liat yang berisi Allah, harta karun berharga yang sangat dicari orang. Dan salah satu misi kita yang terbesar adalah mengisi penuh diri kita dengan hadirat Allah. Baru setelah itu kita bisa menawarkan Tuhan Yesus kepada dunia. Mengisi penuh diri kita dengan hadirat Allah hanya bisa diperoleh lewat persekutuan dengan Allah dalam doa, pujian dan penyembahan, pembacaan Alkitab, dan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Saudara terkasih, ingatlah untuk selalu memeriksa isi bejana tanah liat kita, apakah terisi penuh dengan hadirat Allah sehingga kita bisa membagikannya kepada orang lain, ataukah kosong sehingga kita hanya membagikan diri kita sendiri kepada orang lain.
Nah, saudaraku, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang kami terima malam hari ini. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kami hanyalah bejana-bejana tanah liat yang diisi dengan hadirat-Mu. Kami harus terlebih dahulu memastikan kami terisi penuh dengan diri-Mu sebelum kami mulai membagikan Tuhan Yesus kepada dunia. Kami harus memastikan bahwa kami terisi penuh dengan diri-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa. Setelah bersaat teduh, kami akan segera beristirahat. Berikanlah kami ketentraman dan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami yang melingkupi tidur kami sepanjang malam. Berikanlah kami kekuatan dan kesegaran ketika kami bangun tidur besok pagi, agar kami siap bekerja kembali untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan kebaikan berlimpah-limpah. Segala sesuatu yang terbaik Engkau berikan bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.